Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, ini istilahnya berbagi info aja. Intinya sih betul yang disampaikan, memang COVID ini sangat luas, mencakup berbagai hal. Jadi bidang penelitian dan sebagainya masih terus berjalan. Jadi kita masih belum tahu sebenarnya ini endingnya nanti COVID-19 seperti apa. Mungkin nanti saya menyampaikan di sini dari sisi atau perspektifnya bidang yang saya tekuni, misal di kedokteran hewan, mungkin saya juga menyampaikan sedikit, tapi memang bukan kapasitas saya untuk nyampein tentang yang berkaitan dengan manusianya, tapi minimal menyampaikan kira-kira apa yang saat ini kondisi saat ini terjadi dan bagaimana di hewan. Mungkin ada sedikit tadi karena temanya tentang hikmah di balik wabah, mungkin sedikit menyampaikan beberapa hal-hal menarik yang saat ini sedang kita alami terkait dengan COVID. Oke, yang pertama, tadi yang sudah seperti disampaikan oleh Dr. Eva, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Ini nama penyakit, tapi nama virusnya sendiri adalah SARS-CoV-2 atau SARS Coronavirus 2. Tadi sudah disampaikan, ini merupakan virus RNA. Ini pertama kali dilaporkan ke WHO di Cina itu pada tanggal 31 Desember 2019. Yaitu diawali dengan nama unknown pneumonia. Jadi pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Ini saya tampilkan beberapa gambar tentang struktur dari virus tersebut. Mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail ini karena sekilas saja. Terus kemudian, nah saat ini inilah yang terjadi sebaran di dunia. Ini saya ambil hari ini, per hari ini update data dari tanggal 8 Mei kemarin ya, itu jam 8 malam di Central European Summertime, CST, itu kita bisa lihat secara global, itu kasus baru, ini seluruh dunia ya, kasus baru seluruh dunia itu jumlahnya 83.000, yang terkonfirmasi kasusnya positif itu mencapai 3 juta, yang meninggal hingga sampai 259.000. Nah, ini nanti bisa dicari datanya nanti di WHO yang terkait dengan COVID. Ya, ini juga sama, tapi di sini di peta ini ditampilkan angka yang meninggalnya sampai kemarin yang terlaporkan itu mencapai 6.500 orang yang sudah meninggal karena COVID. Nah, ini situasi yang terkini di Indonesia. Ini saya ambil per hari ini juga, tapi update-nya adalah hari kemarin, 8 Mei. Itu dari yang positif itu kurang lebih ada 13.000, terus kemudian yang sembuh sudah mencapai 2.400, yang meninggal dunia itu 943. Ini kayaknya setiap hari juga sudah diumumkan oleh Pak Yuri, juru bicara dari gugus COVID. Kita lihat aja di peta itu, kalau udah warna merah itu berarti terdapat kasus COVID-nya udah di atas 50 individu. Nah, ini juga semakin hari meningkat, apalagi sekarang dilaporkan di beberapa daerah sudah mulai naik angkanya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian juga. Oke, nah ini yang saya juga cuplik dari data di Indonesia, covid19.go.id. Per hari kemarin itu di DKI Jakarta sudah mau 5.000 yang positif. Di Jawa Barat sudah 1.400-an, di Jawa Timur 1.200, Jawa Tengah 933. Kenapa diambil 4 ini? Karena hanya baru 4 ini yang provinsi ini, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang menerapkan PSBB. Masih ada 22 kabupaten lainnya. Ini yang jadi fokus.
Ini sebaran di Jakarta, tadi juga saya ambil dari coronajakarta.go.id. Kita bisa lihat, kayaknya hampir seluruh Jakarta sudah ini ya, sudah terdapat infeksi yang positif. Oke, mungkin ini sekilas saja karena kapasitasnya mungkin ini nanti Dr. Eva juga bisa menambahkan. Jadi untuk mendeteksi COVID-19 ini ada 2 jenis tes, yaitu viral test untuk melihat antigennya, untuk tahu apakah ada infeksi virus atau tidak di tubuh kita dengan mengambil swab, bisa swab dari hidung, swab dari nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua dengan antibody test, yaitu untuk mengetahui apakah kita sudah terinfeksi sebelumnya, yaitu dengan deteksi keberadaan antibody. Salah satunya rapid test, tapi sebenarnya antibody test ini macam-macam. Ada menggunakan radioimmunoassay, enzim immunoassay, dan sebagainya. Banyak, tapi nggak akan saya jabarkan di sini. Oke, terus ya. Nah, ini penularannya tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Eva melalui respiratory droplet, yaitu droplet tetesan dari batuk, bersin, kemudian bisa melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Nah, dan satu lagi yang penting tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Eva, yaitu melalui kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi, istilahnya terpapar dengan virus yang berasal dari orang yang terinfeksi juga. Nah, ini yang kadang-kadang tadi yang disampaikan oleh Dr. Eva, ini kadang-kadang kurang menjadi perhatian. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor risiko penular ke orang lain. Oke, ya ini yang tadi saya sampaikan. Ini saya ambil dari Institut Pasteur itu tentang apa aja yang di swab. Mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail. Ini ada nasofaringeal, orofaringeal swab. Mungkin di teman-teman alumni apa mungkin sudah ada yang pernah coba tes PCR dengan di swab, saya juga nggak tahu. Mungkin nanti bisa berbagi pengalaman di sini. Oke, lanjut. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, dan seperti pertanyaan Mas Intisar tadi, apakah sebenarnya COVID-19 ini zoonosis atau bukan? Nah, mungkin sebagian ada yang sudah cukup familiar dengan kata-kata zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan juga sebaliknya dari manusia ke hewan. Nah, yang ada kita lihat di dunia itu macam-macam, ada MERS, ada SARS, ada flu burung, ada Ebola. Nah, yang saat ini terjadi COVID-19 ini masih jadi tanda tanya, memang masih belum banyak penelitian yang mengarah ke sini. Nah, ini saya ambilkan salah satu gambar dari jurnal. Ini cukup menarik sebenarnya. Sebenarnya coronavirus ini salah satu natural host-nya itu adalah kelelawar. Nah, tapi sampai detik ini masih belum ada, tapi saya nggak tahu apakah yang update-nya seperti apa, tapi yang saya tahu masih belum ada penelitian yang menyampaikan bahwasanya COVID-19 yang ada di manusia ini sama dengan yang didapat dari kelelawar. Memang kekerabatannya dekat, SARS bad coronavirus, tapi dia sebenarnya tidak sama. Nah, itu ini masih jadi tanda tanya karena pertama kali ditemukan di Wuhan, di pasar hewan itu. Nah, itu masih belum tahu dari mana awalnya, dari hewan apa, itu nggak ketahuan. Yang diketahui hanya ini menular dari manusia ke manusia. Nah, ini cukup menarik karena ini masih diteliti sampai saat ini. Jadi sebenarnya origin atau asal dari virus COVID-19 yang di Wuhan ini dari mana, ini masih, kalau saya bilang masih misteri. Nah, ini masih menyimpan misteri, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Ini saya ambilkan dari Instagram Asli Kawan. Kebetulan saya juga anggota dari Asli Kawan. Asli Kawan itu Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar, Akuatik, dan Hewan Eksotik. Nah, ini
Faktanya kalau SARS atau SARS-CoV-2 yang tadi dibilang COVID-19 itu, virus SARS-CoV-2, itu pertama kali kasus itu terjadi di Hong Kong, yaitu ada 2 anjing di Hong Kong di karantina. Pemiliknya itu lebih dulu dinyatakan positif. Nah, tapi memang setelah masuk lab memang terdeteksi dia positif SARS-CoV-2. Berarti memang di hewan itu bisa terdeteksi ada SARS-CoV-2 yang menular dari pemiliknya ke hewan. Tapi memang yang uniknya adalah anjingnya ini tidak menunjukkan gejala klinis yang spesifik atau mungkin bahkan asimptomatis atau tidak ada gejala. Kalau ibaratnya di orang OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, ada juga dilaporkan tanggal 18 Maret itu di Belgia, itu ada kucing yang pemiliknya terlebih dahulu dinyatakan infeksi SARS-CoV. Namun setelah itu dinyatakan bahwasanya ini hanya sebatas suspek. Nah, jadi ini masih misteri juga. Kemudian yang terakhir yang cukup ramai, banyak diberitakan di TV-TV dan media, yaitu di Bronx Zoo di New York, Amerika Serikat, yaitu hasil tes positif terhadap SARS-CoV-2. Jadi harimaunya itu positif. Dan juga harimaunya ini dilaporkan menunjukkan gejala pernafasan yang diduga tertular dari zookeeper yang terinfeksi oleh SARS-CoV tanpa gejala klinis. Nah, jadi zookeeper-nya ini atau perawat harimaunya ini dia terpapar atau dia positif COVID tapi nggak ada gejala, tapi hewan yang dia rawat yaitu harimau justru tertular dan menunjukkan gejala. Nah, jadi ini ada statement sejauh ini tidak ada, saya lebih mengatakan belum ada ya fakta ilmiah yang meyakinkan bahwa SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini berasal dari hewan. Yang tadi saya tampilkan di gambar sebelumnya itu, jadi masih belum ketahuan ini sebenarnya origin host-nya yang menularkan ke manusia ini apa. Masih sampai saat ini diketahui adalah virus ini adanya di manusia, menular ke manusia. Oke. Nah, mungkin tadi di awal-awal saya sempat sebutkan zoonosis. Apa sih sebenarnya penyakit zoonosis itu? Mungkin ini saya mengenalkan dulu. Mungkin suatu saat nanti kalau ada sesi lanjutan, mungkin saya akan jelaskan lebih detail. Jadi penyakit zoonosis adalah penyakit menular yang ditularkan secara alami dari hewan vertebrata ke manusia dan sebaliknya. Nah, mereka ini bisa dari bakteri, parasit, jamur, virus, atau prion. Prion ini protein ya, juga salah satu material untuk yang bisa menularkan penyakit. Nah, contoh-contoh penyakit zoonosis prioritas di Indonesia yang sudah sangat kita kenal itu contohnya adalah flu burung. Nah, atau avian influenza. Kayaknya ini kasus sudah sangat familiar di Indonesia, bahkan di dunia. Di Indonesia ini salah satu yang apa ya namanya korban meninggal akibat flu burung cukup tinggi, hampir 200 orang. Jadi Indonesia termasuk salah satu yang cukup banyak korbannya dari flu burung. Terus kemudian yang kedua adalah rabies. Ini yang anjing gila. Ini juga menular ke manusia. Kemudian antraks, mungkin ada sudah sebagian orang tahu tentang antraks. Ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Nah, ini antraks biasanya nyerang di hewan ternak yang sering dijumpai di sapi. Yang baru-baru kemarin heboh itu biasanya kejadian di Kulon Progo, Jogja, karena pemilik ternaknya motong, kemudian memakan daging yang positif antraks, akhirnya dia jadi terkena kasus antraknya. Saya nggak tampilkan di sini karena takutnya gambarnya agak ini serem-serem ya. Kemudian yang keempat, salah satunya adalah leptospirosis. Ini yang ditularkan melalui urin tikus. Nah, ini juga sering terjadi di Jakarta banyak kasusnya. Kemudian brucellosis, ini juga menurut manusia yang dari bakteri Brucella abortus. Yang lainnya macam-macam, ada tuberkulosis, salmonella, schistosoma itu adalah cacing, ada Q fever, ada Campylobacter dan lain-lain. Nah,
tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Eva, saya hanya menyampaikan sekilas saja, karena sebenarnya kapasitas yang menyampaikan ini adalah Dokter Eva tadi. Nah, mencegahnya ini betul tadi adalah salah satunya cuci tangan, sanitasi, desinfeksi, menggunakan alat pelindung diri, kemudian self isolation atau isolasi mandiri, physical atau social distancing, kemudian kalau kita batuk dengan tisu dan sebagainya harus dibuang ke tempat sampah, terus menghindari kontak atau perjalanan. Nah, ini yang bisa kita lakukan, itu salah satunya itu sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, ya bisa sih, bisa lebih, bisa kurang, tapi sebaiknya 15-20 detik. Kalau nggak ada air, bisa dengan desinfektan, ya minimal mengandung 60% alkohol. Tadi menghindari kontak dengan orang dekat, menutup hidung dengan kain penutup, atau masker, bisa juga akan menutup wajah, ini opsional aja. Kemudian masker bekas, tisu bekas yang tadi kita untuk bersin atau kita pakai bepergian, ya bisa dicuci, kalau enggak ya disobek supaya nanti enggak ada orang yang menggunakannya kembali. Kemudian membersihkan dan mensterilkan permukaan yang sering disentuh, seperti meja, gagang pintu, saklar lampu, macam-macam. Nah, ini juga hal-hal yang tadi dibilang menjadi kurang perhatian karena dianggap ya hanya menularnya dari orang ke orang. Padahal dari benda-benda yang tadi terpapar itu juga bisa menularkan. Nah, kira-kira hikmahnya apa? Saya merangkum ada beberapa. Mungkin ini nanti juga disampaikan melalui tausiah. Nah, betul tadi yang disampaikan, mungkin hikmahnya kita jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya virus ini kita jadi tahu bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak memproduksi vaksin dan sebagainya juga sulit. Memproduksi obat tidak mudah. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan dengan mudah. Nah, makanya ini paling penting. Ya, ini fotonya. Nah, kedua itu apa hikmahnya? Yaitu kita menjaga kesehatan diri dan keluarga. Nah, ini saya ambilkan cuplikannya dari Kementerian Kesehatan. Salah satunya ini jadi dan keluarga dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, yaitu makan dengan gizi yang seimbang, olahraga, cuci tangan pakai sabun, masker, terus makan makanan yang dimasak, kemudian minum air dan sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan sistem imun, jangan lupa menerapkan pola makan sehat, olahraga teratur, nah tidur istirahat cukup. Nah ini yang paling penting sebenarnya salah satunya adalah istirahat cukup. Nah, oke. Yang ketiga hikmahnya itu kita jadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang selama ini kita mengabaikan ya apa ya? Ya kebersihan itu memang penting, tapi sebelum ada virus corona ini mungkin ada yang apa benar-benar hidupnya bersih, apa menerapkan higienis, mungkin ada yang santai-santai aja. Nah, mungkin dengan adanya COVID ini akhirnya orang jadi lebih aware, lebih waspada untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini kebetulan saya punya teman kolega di Kementerian Kesehatan, di Direktorat Promosi Kesehatan, ini menyampaikan bahwasanya ini persentase perilaku hidup bersih dan sehat di Indonesia itu yang paling tinggi lucu adalah karena yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini ada di Jambi. Nah, disusul kemudian di Jawa Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan sebagainya. Nah, jadi, tapi ini berdasarkan pelaporan. Nah, ini saya kasih contoh karena kita seringkali mungkin ya para ibu-ibu ataupun mungkin juga bapak-bapak sering ke pasar sebagainya. Ini saya sharing gambar aja supaya nggak bosen gitu. Jadi salah satu praktek perilaku hidup bersih dan sehat. Ini bisa diaplikasikan nggak hanya di pasar, di rumah juga bisa. Misalnya kita buang sampah pada tempatnya, kemudian cuci tangan dengan sabun, seharusnya merokok harus pada tempatnya,
Kemudian pakai masker jika batuk atau pilek, ini juga selain menghindarkan kita tertular orang lain, juga kita tidak menularkan ke orang lain. Kemudian tidak boleh buang ludah sembarangan. Kemudian biasakan untuk menutup makanan dengan di tudung saji atau apa, karena banyak beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari atau melalui vektor seperti lalat dan sebagainya. Nah, kemudian biasakan dengan menggunakan APD, ini kalau contoh di pasar, terus petugas kebersihan. Nah, ini kalau orang di pasar jaga lapaknya bersih. Nah, jangan sampai ada yang seperti ini ya. Ada juga orang buang air besar atau kecil tidak pada tempatnya. Nah, kemudian hikmahnya lagi untuk kita tidak mengkonsumsi daging satwa liar. Nah, seperti yang tadi kita ketahui, bahwasanya salah satu natural host atau inang murninya dari inang alami dari coronavirus ini adalah kelawar. Nah, masih banyak kita jumpai, bahkan saya sendiri sempat mengunjungi beberapa kota di Indonesia karena pekerjaan juga. Jadi banyak dijumpai kebiasaan yaitu mengkonsumsi daging satwa liar. Ya, ini salah satu ilustrasi. Sebenarnya banyak orang-orang itu masih punya kebiasaan senang makan hewan liar. Nah, padahal sebenarnya kita sudah disiapkan dari ada daging sapi, daging ayam, tapi ya masih banyak juga dijumpai orang itu memakan dari satwa liar. Ada yang makan kelawar lah, ada yang makan mungkin ular dan sebagainya. Padahal itu juga salah satu natural satwa liar itu salah satu natural host dari beberapa penyakit. Dan perlu kita ketahui bahwa 70% penyakit-penyakit infeksius emerging yang ada di dunia ini asalnya malah dari satwa liar. Nah, nanti itu ada penjelasan di ini. Nah, ini saya sampaikan salah satu contoh pasar yang ada di Tomohon. Mungkin pernah ada yang datang ke pasar Beriman. Tomohon namanya pasar Beriman, tapi jualnya makanan-makanan yang seperti ini, ada kelawar, ada ular, ada ya mohon maaf ada kucing, ada anjing yang ini banyak di ini. Nah, ini juga sangat berisiko menularkan penyakit. Memang betul yang dijual itu sudah dimasak dan sebagainya, tapi orang-orang yang menjual ataupun memperdagangkan ini juga sangat berisiko, gitu, berisiko tertular. Bahkan kalau kita kontak dengan orang tersebut juga bisa tertular. Nah, ini sebaiknya kita tidak, kalau saya lebih mengatakan tidak mengkonsumsi daging ini. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang tidak diproses secara higienis dan tidak dimasak atau tidak dimasak dengan sempurna. Nah, sebaiknya kalau bisa kita menerapkan istilahnya memasak sesuatu dengan sempurna, jangan sering-sering masak setengah matang lah ibaratnya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang makanan setengah matang tuh enak kayak steak dan sebagainya. Ini sebenarnya juga cukup berisiko. Ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Nah, tadi yang tidak dimasak dengan sempurna itu bisa terjadi dua, infeksi bakteri dan infeksi parasit. Nah, infeksi bakteri bisa ada E. coli, salmonellosis, ada listeriosis, campylobacteriosis. Kalau parasit bisa cacing, bisa jadi ada telur cacing dan sebagainya. Nah, ini saya ngambil satu contoh aja yang sering kita temui, yaitu cacing pita, Taeniasis. Ini kasusnya juga tinggi di Indonesia. Nah, itu kita makan daging sapi, itu ada babi juga ya, tapi yang kita kan daging sapi yang tidak dimasak sempurna.
Yang dimungkinkan sebenarnya juga ada cysticercus di dalam otot daging sapinya yang kita makan, akhirnya perut kita bisa ada cacing pitanya. Dan mungkin masih banyak yang lain juga, selain Taenia juga ada nematoda dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang contoh antraks. Antraks juga sama, tadi kita makan daging antraks yang mungkin tidak dimasak dengan sempurna dan sebagainya, akhirnya bisa menularkan. Nah, yang keenam itu peningkatan kewaspadaan dengan memeriksakan kesehatan secara berkala. Ya, dengan adanya COVID ini mungkin yang dulu orang tidak terlalu khawatir, merasa sehat-sehat aja. Ini jadi mungkin ke depan kita juga harus lebih mulai waspada, mulai membiasakan diri, apalagi yang ya kayak saya udah umurnya udah di atas 30-an itu harus sering-sering periksa gitu. Kira-kira apa bahaya yang ada di dalam tubuh kita. Itu penting juga dan menurut kita itu adalah istilahnya kita punya kewaspadaan dini lah. Kemudian ya tadi dengan adanya COVID ini sebenarnya kita jadi apa ya meningkatkan kepedulian atau kemanusiaan terhadap sesama. Tadi yang seperti disampaikan oleh teman-teman juga Dr. Eva, bahwasanya banyak dari kasus COVID ini banyak sekali terjadi permasalahan ya khususnya bagi orang-orang yang masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, harapannya dengan adanya wabah ini bagi kita yang mungkin memiliki sedikit rezeki apa itu bisa menyisihkan ataupun mungkin bisa membantu sama. Saya mengambil quote yang cukup bagus, ini saya senang sih. Jadi kalimatnya adalah no one has ever become poor by giving. Jadi sebenarnya tidak ada kejadian orang itu menjadi miskin dengan cara apa? Dengan memberi. Ya, jadi dengan kita memberi bantuan ke orang itu tidak ada rumusnya kita jadi miskin. Nah, sama dengan sedekah itu, jadi tidak akan membuat kita miskin. Ini penting, mungkin perlu jadi salah satu renungan buat kita juga. Oke, kemudian yang ke-8 itu menyayangi makhluk hidup. Yaitu dengan kita tadi tahu ya adanya COVID-19 yang ditularkan ke hewan dan sebagainya. Ya sebenarnya tidak hanya masalah itu, tapi intinya adalah kita harus menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Termasuk juga nggak hanya hewan peliharaan, tapi juga hewan-hewan yang satwa liar yang ada di sekitar kita. Misal salah satunya di dekat rumah kita ada mungkin sarang kelelawar atau apa. Nah itu kita jangan sampai karena wah ini mentang-mentang coronavirus ada di kelelawar, akhirnya kita jadi orang udah dimusnahkan aja. Nah ini pembelajaran menarik karena ada beberapa daerah itu yang sudah apa ya istilahnya sudah ketakutan dengan ya ini atau mungkin misinformasi tentang coronavirus dianggapnya ini sumbernya dari kelelawar yang akhirnya orang itu jadi membunuh kelelawar yang ada di sekitar rumah dan sebagainya. Dan itu salah besar karena itu dapat memicu munculnya penyakit baru. Nah, ini penting. Jadi dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak ekosistem atau istilahnya lingkungan sekitar, baik itu dari satwa liarnya maupun lingkungan, itu justru berbahaya karena dapat memunculkan adanya patogen baru. Nah, ini banyak sudah terjadi. Nah, yang terakhir yaitu kita menjaga lingkungan tadi. Nah, kalau kita lihat ya banyak terjadi seperti deforestasi, alih fungsi lahan, kemudian ada perdagangan satwa liar, ada climate change, perubahan iklim, ada AMR atau antimicrobial resistance, itu juga memicu namanya munculnya penyakit-penyakit baru, penyakit-penyakit zoonosis baru. Nah, tadi kenapa kita perlu memperhatikan lingkungan? Karena kalau kita mengalih fungsi lahan,
ibaratnya kalau ada hutan terus kita babat dan sebagainya, itu jadi meningkatkan kemungkinan adanya kontak langsung antara satwa liar, hewan domestik, dan manusia. Nah, istilahnya spillover itu jadi dari hewan ke manusia, atau dari hewan satwa liar ke hewan domestik, bisa sapi, domba, unggas, dan sebagainya, terus ke manusia. Nah, itu juga sangat-sangat dimungkinkan. Nah, kemudian bisa mengubah dinamika ekologi host patogen. Jadi akhirnya, Mas Ali, ya, ada yang apa? bertanya, Mas Tot. Oh, boleh. Ini saya sebentar lagi ya, dikit lagi saya selesaikan. Tinggal 1 slide lagi. Nah, inilah hikmahnya di Siap, balik Mas. Siap. di balik COVID-19. Itu tadi ada 9 yang saya coba rangkum. Mungkin ada banyak lagi, tapi ini dari yang saya bisa rangkum seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih atas ininya, waktunya. Oke, saya kembalikan lagi. Terima kasih.